Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 251, pembentukan organisasi militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia membantu perang menghadapi Sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer. Organisasi Barisan Pemuda 9 Maret 1943 tujuannya adalah memberi bekal negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Halaman 252. Gambar 43.38, Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Kai Bodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho didirikan 1943, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Pada saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam pertempuran. Adapun PETA didirikan 3 Oktober 1943, merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Kelak para ex-PETA memiliki peranan besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda. Gambar 4.39, Gerakan Fujinkai. Ini buku paket ya. Halaman 253, pengerahan Romusa. Romusa ini Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang melancarkan aktivitas Jepang. Anggota Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa dan dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke Malaysia, Myanmar, Thailand. Gambar 4.40, kerja paksa para Romusa. Ini kerja paksa para Romusa. Banyak penduduk yang kerja Romusa ini mati ya, kelaparan atau kena penyakit, kurus kering. Halaman 254, eksploitasi itu mengeruk atau mengambil kekayaan secara tidak beraturan. Ini Jepang mengambil seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Ini gambar 4.41, penderitaan rakyat Indonesia akibat Romusa. Ini Romusa ya. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Nah ini manfaat organisasi bantuan Jepang, halaman 255. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini dibentuk sebagai perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Mansur. Gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Gerakan sembunyi ya. Perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan dilakukan dengan memanfaatkan organisasi Jepang, gerakan bawah tanah ini ada pula perlawanan bersenjata melakukan
yang dilakukan oleh Indonesia antara lain perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Aceh. Perlawanan Singaparna Jawa Barat dipelopori oleh Kiai Zainal Mustafa. Perlawanan Indramayu di Jawa Barat dipimpin oleh siapa ini? Rakyat Loh Bener. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur, gambar pasukan peta 4.42. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, adalah seorang komandan peloton. Pada 14 Februari 1945 perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan kurang matang. Para perjuang peta berhasil ditangkap, kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Dihukum mati seperti Dr. Ismail, Muryadi Suprayono, Hiro Suprano, dan Supriyadi. Supriyadi sebagai pimpinan perlawanan tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Supriyadi ditangkap Belanda dengan hukuman mati sebelum diadili. Halaman 258, perubahan peran masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahannya terjadi kolonial imperialisme Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat, di antara lain yaitu pendidikan maupun konflik politik. Ini gambar 4.43 perkebunan di Sumatera, perluasan penggunaan lahan ya. Ini perkebunan, penambahan jumlah lahan yang diekspor dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya pemerintah kolonial mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia. Ini perkebunan ya. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.